Setelah seluruh anggota Black Venom berkumpul di mansion, bukan hal yang sulit bagi mereka untuk mencari keberadaan Zeon. Melalui kamera CCTV yang terpasang di sepanjang jalan dan berhasil mereka retas, akhirnya terlihat dengan jelas di mana Zeon berada saat ini. Yaitu di markas Darkness yang telah jadi reruntuhan, hanya beberapa sudut yang nampak masih berbentuk ruangan. Kelompok Dragon pasti berpikir bahwa harta karun itu ditimbun di markas Darkness, karena itulah mereka membawa Zeon ke sana. Dragon memiliki anak buah yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan anggota Black Venom. Senjata utama mereka merupakan pisau belati. Tergores sedikit saja akan menimbulkan luka yang begitu menganga. Liam kembali menoleh ke arah sang istri, sungguh dia tidak ingin Riley ikut dalam misi mereka kali ini. Namun Riley justru membalas tatapannya dengan lebih tajam, awas aja jika berani memintanya untuk tinggal di mansion. Begitulah kira-kira arti tatapan Riley tersebut. Sergei, Kennen, Rock, tetap tinggal di mansion menjaga Xena, ucap Liam, setelahnya dia pun memerintahkan 3 anak buahnya yang lain untuk mendatangi hotel tempat menginap Oma Putri dan Kakek Agung. Meski kecil kemungkinannya anggota Dragon mengetahui tentang keluarga mereka, tapi tetap saja Liam ingin berjaga-jaga, tidak ingin kecolongan meski hanya sedikit. Servo bukanlah kota yang ramah untuk mereka semua. Baik Tuan. Jawab semua orang patuh. 20 orang Black Venom termasuk Liam dan Riley akhirnya pergi menuju markas Darkness. Mereka telah menyewa beberapa mobil untuk digunakan. Dengan kecepatan tinggi mereka melaju, hingga tak butuh waktu lama akhirnya tiba di sana. Dragon tidak akan membunuh Zeon, karena Zeon adalah satu-satunya sumber informasi tentang harta karun Darkness. Jika Dragon mengancam akan membunuh Zeon, itu hanya caranya untuk melarikan diri. Jadi jangan pernah mundur, bunuh semua anggota Dragon, titah Liam. Riley hanya mampu menelan ludah saat mendengar perintah itu, dia telah berulang kali diberi penjelasan pada sang suami. Di dunia mafia tak ada istilah maaf dan kesempatan kedua, karena kesempatan kedua bukan untuk memperbaiki hidup, namun untuk balas dendam. Satu-satunya cara untuk memutus semua dendam adalah mengakhiri hidup musuh. Jika bukan mereka yang mati, maka kita yang mati. Ayo, ajak Liam kemudian, mereka akhirnya memasuki area lawan. Hiya. Siapa kalian? Pekik anggota Dragon. Franz dan Denzel maju menembak dengan sisa peluru yang mereka punya. Dor. Mereka hanya memiliki 10 peluru, 5 di senjata milik Denzel dan 5 di senjata milik Franz. Uang mereka tak sebanyak dulu lagi, jadi tak memungkinkan mendapatkan amunisi senjata dalam waktu singkat. Uang Riley pun tak bisa mereka gunakan, karena transaksinya pasti akan terlacak oleh Reza. Jadi semua yang mereka gunakan sekarang hanyalah sisa-sisa dari pertempuran di masa lalu. Dor. Satu tembakan meleset dan Denzel mengutuk dirinya sendiri di dalam hati. 1 tahun hanya memegang ayam membuatnya kehilangan sedikit kemampuan. Dor. AHK. Suara tembakan dan teriakan itu membuat Dragon seketika siaga. Bagaimana bisa ada kelompok yang menemukan mereka di sini? Tuan. Mereka adalah Black Venom. Lapor Jerome dengan wajah pias. Dia telah kembali beberapa saat lalu dan begitu terkejut ketika melihat wajah Liam Anderson ada di sini. Apa maksudmu? Tanya Dragon mulai gagap. Siapa yang tak mengenal Liam Anderson di dunia bawah tanah? Kabar terakhir pria itu pun telah meninggal dalam ledakan bom bersama Darkness. Lalu bagaimana bisa pria itu tiba-tiba ada di sini? Liam. Batin Zeon, pria yang sejak tadi hanya bisa membatin kini akhirnya bisa tersenyum. Dor. Suara menggelegar itu adalah tembakan yang terakhir. 9 anggota Dragon telah tewas dan terkapar di tengah-tengah pertempuran tersebut. Serang. Ucap seluruh anggota Dragon dengan senjata yang telah mereka pegang. Tiap orang memegang 2 pisau belati sekaligus. Hingga sisi kiri dan kanan keduanya sama-sama menyerang. Liam terus memperhatikan Riley di sela-sela diri yang terus menyerang. Black Venom kalah orang dan kalah tenaga. Namun keahlian bela diri masih mereka kuasai. Brooke. Jimmy telah jatuh, dan saat anak buah Dragon hendak menusuknya Riley dengan cepat melemparkan pisaunya di tubuh musuh,
pisau yang dalam sekejap melesat seperti anak panah. SHAT. JEB. AHK. Anak buah dragon menjerit kuat saat pisau itu menancap tepat di punggungnya. Dalam sekejap dia jatuh dan Jimmy menginjak pisau itu hingga menancap lebih dalam. Dan demi menyelamatkan Jimmy tersebut, Riley jadi kehilangan senjatanya. Lari. Pekik Liam saat sang istri jadi sasaran empuk anggota dragon. Secepat yang dia bisa, Riley menghindari semua serangan. Jimmy pun mencabut kembali senjata Riley dan berniat melemparkannya, tapi dia tak punya kesempatan. Melihat ratu mereka terpojok, membuat amarah Blok Venom kian memuncak. Dalam sekali serangan Liam telah berhasil membunuh beberapa orang, dia terus menyerang dan berjalan mendekati sang istri. Franz dan Denzel pun mengerahkan semua kekuatan. Anggota Dragon mulai berpikir bahwa mereka akan menang, karena memiliki jumlah orang yang lebih banyak. Bak. Brak. SHAT. Ahak. Satu anggota Black Venom akhirnya tumbang. Dan Denzel segera berlari menjauh dari peperangan itu, dia berlari dengan sangat kuat hingga membuat beberapa anggota Dragon tertawa melihatnya. Di mata mereka pria itu berlari seperti anjing yang ketakutan. Cepat Denzel. Batin Liam. Sat. Tangan Riley akhirnya terluka. Bug. Riley ditendang jatuh, hingga masker yang dia gunakan untuk menutupi wajah pun terlepas. Wah, ternyata kamu seorang wanita, ucap pria menjijikkan tersebut. Riley sudah nyamar sebagai seorang pria, namun ketika jatuh seperti itu lekuk tubuhnya tak bisa dibohongi. Sit. Geram Liam, dan akhirnya dia pun melemparkan senjata yang dia punya untuk menyerang pria di hadapan sang istri. Menancap tepat di punggung pria itu. Bodoh, ternyata seorang Liam Anderson kini telah berubah jadi bodoh. Bagaimana bisa dia melemparkan senjata untuk melindungi orang lain, sementara dirinya sendiri dalam bahaya? Ucap Jerome, sejak tadi dia menghadapi Liam namun pria itu tak kunjung tumbang. Kini Liam tak lagi memegang senjata, maka bukan hal sulit baginya untuk membunuh legenda mafia Servo. Namun belum sempat kakinya melangkah untuk menyerang, tiba-tiba suara tembakan beruntun dan menghujam seluruh anggota Dragon. Dor 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 dor. Liam dan semua anggota Black Venom tiarap dalam sekejap, seperti yang telah mereka rencanakan dalam strategi. Hingga Denzel hanya tinggal menembak seluruh anggota Dragon yang berdiri. Dalam sekejap saja peperangan itu dimenangkan oleh Black Venom. Dulu, Denzel diperintahkan untuk melumpuhkan semua persenjataan Darkness, dia adalah yang paling tahu di mana semua senjata itu tersimpan. Dan kini dia datang dengan banyak senjata di tubuhnya. Jerome telah terkapar dengan kedua mata yang mendelik, tembakan Denzel tepat mengenai kepalanya. Satu anak buah Dragon berlari hendak mendatangi sang bos, tapi kemudian, Tuan. Dor. Satu tembakan untuk anak buah Dragon yang terakhir, pria itu mati tepat di hadapan sang bos. Dragon seketika gemetar melihat pembunuhan itu, dia mencekal Zeon sebagai tameng. Seluruh anak buahnya telah mati dan tak bersisa, kini benar-benar hanya tinggal dia seorang diri. Dragon tersenyum miring saat melihat Liam dan Black Venom berjalan mendekatinya. Dragon berpikir dia masih memegang kendali. Jadi berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan diri bahwa dia tak merasa terintimidasi sedikit pun dengan keadaan ini. Orang-orang itu tidak akan berani mencelakai dia karena nyawa Zeon berada di bawah kuasanya. Liam Anderson, ucap Dragon dengan sombongnya. Namun Liam begitu muak mendengar suara pria itu, berani-beraninya mengusik keluarga dia. Lantas sebelum Dragon kembali bicara, Liam langsung menarik senjata api di tangan Denzel dan diarahkan tepat di kepala pria itu. Dengan gerakan yang sangat cepat sekali dia langsung menembaknya. Dor. Seluruh anggota Black Venom tercengang, Zeon bahkan sampai mendelik, dia sampai merasa bahwa tembakan itu pun mengenai kepalanya. Astaga, pria itu benar-benar tidak punya otak. Batin Zeon. Bagaimana jika tembakan itu meleset? Jelas dia yang akan celaka. Dan Dragon tak bisa berkata apa-apa lagi, kini dia telah mati bahkan sebelum memulai negosiasi.
Saat Dragon jatuh, Zaun pun ikut terkapar di sana karena benar-benar tak punya tenaga. Bersamaan dengan itu juga Riley pun jatuh juga. Bruk! Sontak semua mata tertuju ke arah Riley. Di antara semua orang yang menghalangi pandangannya, Zeon pun mampu pula melihat wanita itu. Riley dengan wajah aslinya, karena topengnya telah terlepas. Melihat seorang wanita di tengah-tengah pertempuran ini membuat Zeon seketika teringat dengan Irish. Kenangan yang membuat kepalanya seperti dihantam benda keras, telinga berdengung dan akhirnya Zeon tak sadarkan diri pula. Real! Bentak Liam, namun sang istri sudah tak menyahut. Bukan hanya tangan kirinya yang terluka menganga, namun perutnya pun terasa begitu sakit. Sakit yang membuatnya tak sanggup untuk sadarkan diri, akhirnya Riley jatuh pingsan. Liam dan anggota Black Venom yang masih dalam keadaan baik-baik mengambil tugas lebih banyak untuk membantu yang lain. 2 orang memapa Zeon. 4 orang mengangkat salah satu keluarga mereka yang telah tewas, Dicky. Dan Liam menggendong Riley. Tengah malam itu mereka semua mendatangi rumah sakit. Turun dari dalam mobil dan menuju IGD, Liam dibuat tertegun saat melihat banyak darah di tangan kanannya. Tangan yang sejak tadi memangkut tubuh Riley bagian kaki. Jelas-jelas yang terluka adalah tangan Riley, tapi dari dalam celana sang istri seperti mengeluarkan darah pula. Liam seketika terdiam 1000 bahasa ketika sebuah pikiran tiba-tiba terbesit di dalam benaknya. Tentang Riley yang mungkin saja hamil, lalu mengalami keguguran karena pertempuran itu. Liam begitu gamang. Malam itu untungnya rumah sakit tidak memiliki banyak pasien, seluruh keluarga Black Venom segera mendapatkan penanganan. Franz dan Denzel mengurus administrasi, kedua orang itu sudah seperti seorang ayah dan ibu yang tengah mengurus anak-anaknya. 1 jam telah berlalu sejak semuanya mendapatkan penanganan medis. Riley, Zeon dan 5 orang lain yang mengalami luka parah harus rawat inap. Franz dan Denzel pun menghadap Liam untuk membicarakan tentang pemakaman Dicky. "Tuan," panggil Franz saat dia dan Denzel sudah berdiri di hadapan sang bos. Liam yang duduk sendirian di kursi tunggu di depan ruang rawat sang istri. Tatapan Liam saat itu nampak kosong, pikirannya masih tertuju pada Riley. "Tuan," panggil Franz sekali lagi karena Liam tidak menjawab. Dia dan Denzel bahkan sampai saling pandang. "Ada apa? Bukankah luka Riley hanya di tangan? Lalu kenapa sikap sang bos seperti itu? Seolah keadaan Riley begitu parah." "Maaf tuan, bagaimana dengan Dicky?" "Besok pagi dia harus segera dimakamkan," ucap Franz kemudian. Hingga akhirnya Liam pun menoleh ke arahnya. "Baiklah, besok kita makamkan Dicky bersama-sama," balas Liam. "Permisi Tuan Liam, mari ikut saya ke ruangan. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan mengenai kondisi istri Anda," ucap seorang dokter wanita yang baru saja keluar dari ruang rawat Riley. Ucapan dokter itu sontak mengambil atensi ketiga pria di sana, Liam, Franz dan Denzel. Saat itu Liam langsung bangkit tanpa menjawab sepatah kata pun. Sementara Franz dan Denzel kembali saling pandang. "Ada apa ini? Bukankah luka Riley hanya di bagian tangan?" tanya Denzel, sementara Franz yang ditanya pun tidak tahu apa-apa. Setahu dia memang hanya tangan Riley saja yang terluka, tidak ada yang lain. Jadi Franz hanya bisa menganggukkan kepala untuk menjawab pertanyaan tersebut, meski hatinya mulai berbisik ada sesuatu yang tak beres. Terlebih saat melihat wajah gamang sang bos. "Ayo ikuti mereka, kita menguping saja," ajak Denzel, dia paling tidak betah memiliki rasa penasaran. Jadi bagaimanapun caranya dia harus tahu tentang kebenaran ini. "Ayo," ajak Franz kemudian. Dengan jarak aman mereka mengikuti Liam dan dokter itu, lalu menempelkan telinga tepat di pintu ruangan sang dokter. Mengerahkan semua kemampuan untuk menguping. "Istri Anda mengalami keguguran, kandungannya masih sangat muda jadi ini hanya seperti Nyonya Riley sedang mengalami datang bulan. Tidak perlu mencemaskan apapun, semuanya baik-baik saja. Hanya saja, Anda harus tetap mendukung Nyonya Riley agar mentalnya kuat."
Yakinkan bahwa semuanya baik-baik saja dan kalian masih bisa merencanakan program hamil lagi, terang sang dokter. Dia bukan hanya menjelaskan tentang keadaan Riley, tapi juga tentang peran Liam dalam kesembuhan wanita itu. Suami adalah garda terdepan untuk jadi penyembuh, karena keguguran yang terluka bukan hanya fisik tapi juga batin. Liam seketika tergugu. Dia terdiam tak bisa menjawab apapun. Sang istri hamil lalu keguguran, sementara dia tidak tahu apa-apa. Lalu, apa perannya sebagai seorang suami? Ketika kondisi istrinya sendiri pun tidak dia ketahui. Kedua mata Liam nampak merah, menggenang banyak cairan. Tak lama kemudian Liam memutuskan untuk keluar dari ruangan dokter tersebut. Di sana langsung bertemu dengan Franz dan Denzel yang sejak tadi menguping namun tak bisa mendengar apa-apa. Ada dua anak buahnya di sana tapi Liam seperti tak melihat. Dia berjalan begitu saja mengacuhkan keduanya. Sebuah sikap yang membuat Franz dan Denzel benar-benar bingung. Astaga, ini pasti ada sesuatu Franz, ucap Denzel. Tapi kita tidak bisa menanyakannya langsung pada Tuan Liam. Lihatlah, dia nampak begitu terpukul. Ada apa dengan Riley? Tanya Denzel lagi. Sudah tahu Franz tidak bisa menjawab namun dia tetap saja bertanya. Jam 2 dini hari, Liam akhirnya duduk di samping ranjang sang istri. Melihat Riley yang tertidur pulas, tangan kirinya dipasang infus sementara tangan kanannya dipasang perban cukup lebar untuk menutupi semua luka. Getar ponselnya di saku celana membuat lamunan Liam sedikit buyar. Dia ambil ponsel itu dan melihat ada pesan masuk dari Oma Putri. Liam, kalian menginap di mana? Apa tidak pulang ke hotel? Oma terbangun dan membuka kamar kalian, tapi ternyata kalian tidak ada. Tulis Oma Putri dalam pesan singkatnya. Liam mengabaikan pesan itu dan kembali memasukkan ponselnya ke saku celana. Dia kembali tatapi sang istri. Ril, panggil Liam lirih.